Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah pabrik gula Kaliwungu. Pabrik gula Kaliwungu adalah milik NV Kultur Founder Naming Kaliwungu, pelantaran yang mengalami masa kejayaan pada tahun 1910 sampai 1925. Penjualan produksinya dilakukan oleh Kultur Maatschappij der Verlanden. Pabrik ini mempunyai peran yang cukup besar dalam meningkatkan ekspor gula dari Hindia Belanda. Bangunan kantor administrasi pabrik gula Kaliwungu terletak di Jalan Pelantaran nomor 15 Desa Pelantaran, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Bangunan ini berbatasan dengan jalan pemukiman penduduk dan kompleks Brimob. Sekarang bangunan ini berfungsi sebagai TK Kemala Bayangkari. Bangunan kantor administrasi pabrik gula Kaliwungu dahulu merupakan salah satu bangunan fasilitas pabrik gula yang memiliki peranan penting, khususnya untuk menangani masalah administrasi di pabrik gula Kaliwungu. Pabrik gula Kaliwungu adalah milik NV Kultur Founder Naming Kaliwungu, pelantaran yang mengalami masa kejayaan pada tahun 1910 sampai 1925. Penjualan produksinya dilakukan oleh Kultur Maatschappij der Verlanden. Pabrik ini mempunyai peran yang cukup besar dalam meningkatkan ekspor gula dari Hindia Belanda. Saat ini keberadaan pabrik gula Kaliwungu sudah hancur, namun beberapa bangunan pendukung seperti kantor administrasi, gudang, dan beberapa rumah dinas mampu menunjukkan keberadaan pabrik tersebut. Pada masa pendudukan Jepang, bangunan kantor administrasi pabrik gula Kaliwungu digunakan untuk mes Jepang. Kemudian masa pasca kemerdekaan digunakan untuk rumah dinas Komandan Kodim. Bangunan besaran ini merupakan salah satu bangunan termegah di komplek pabrik gula Kaliwungu dan merupakan bagian dari komplek pabrik Kaliwungu dengan gaya kolonial. Bangunan cukup luas dengan atap limasan. Material penutup atap adalah genteng keripik kombinasi seng yang masih asli. Terdapat 2 buah pilar besar pada fasade muka bangunan. Dindingnya setebal 1 bata. Pintu dan jendela terbuat dari kayu dengan kombinasi kaca patri, sementara langit-langit terbuat dari tembaga cor. Kondisi bangunan saat ini tidak terawat. Pada zaman Bahu Rekso di Kabupaten Kendal ini, ada seorang bernama Kanjeng Adipati Bahu Rekso, di mana menurut istilah sekarang beliau adalah seorang bupati yang ada di daerah itu. Beliau mempunyai abdi dalem yang mempunyai rumah di belakang pendopo kabupaten. Karena beliau mempunyai kekuasaan yang cukup besar dan tidak mungkin menangani dan mengawasi seluruh kegiatan di daerah, maka beliau membagi daerah tersebut di desa. Salah satunya diberi desa Sukomulyo. Di masa kolonial Belanda, desa Sukomulyo terdiri dari 2 desa. Yang pertama, desa Podowaras yang meliputi wilayah Podowaras, Kemiri,
Tegal Polo, sedangkan Desa Tepingan membawahi dua tugu, yaitu Tugu Tepingan dan Tugu Gedong. Kemudian pada masa Belanda, dua desa tersebut dijadikan satu desa dengan penduduknya yang masih luas di wilayah tidak begitu luas, dan kegiatan sosial ekonomi dan perdagangan masih dalam satu kegiatan, sehingga kemungkinan untuk diadakan penggabungan wilayah. Dulu zaman Belanda, Desa Sukomulyo adalah areal pesawahan tebu karena dekat dengan pabrik gula Pelantaran yang mula di kepala desa pertama Desa Tampingan dan Sulamin Lurah Bodowaras, yaitu Bapak Gantol, setelah bergabung menjadi satu sekitar tahun 1928, yaitu Bapak Rasimin penggabungan wilayah, yaitu sekitar pada tahun 1928 sampai sekarang. Desa tersebut dinamakan Desa Sukomulyo karena pada waktu itu masyarakat Sukomulyo senang bercocok tanam petani, cita-cita menjadi masyarakat yang mulia. Keadaan ekonomi secara umum, kondisi perekonomian Sukomulyo ditopang dengan beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi dalam keadaan beberapa bidang mata pencaharian, yaitu petani, buruh, TNS, pedagang, wirausaha, bangunan, tukang, peternak. Pembagian wilayah desa berdasarkan letak geografis